Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Anggun Fida Pratiwi dari S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang yang bertugas pada pagi hari ini. Saya di sini akan memberikan pendidikan kesehatan terkait keluarga berencana atau KB. Tujuannya untuk memberikan informasi apa itu keluarga berencana dan bagaimana metode keluarga berencana atau KB. Prosedurnya nanti saya akan memberikan simulasi terkait keluarga berencana dan memberikan informasi metode keluarga berencana atau KB. Waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Saya mulai membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu apa itu keluarga berencana atau KB? Belum. Ya, saya jelaskan ya Mbak, kalau begitu. Ya. Tujuan dari keluarga berencana itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Terus untuk keluarga berencana itu sendiri yaitu usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Terus untuk metode KB itu terdapat jenis-jenis alat kontrasepsi. Yang pertama yaitu kontrasepsi hormonal, merupakan salah satu metode kontrasepsi yang paling efektif, reversibel untuk mencegah terjadinya kontrasepsi. Kontrasepsi hormonal adalah metode kontrasepsi dengan mengatur hormon reproduksi tubuh. Terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu pil KB. Pil KB ada 2 jenis, yaitu pil KB biasa dan pil KB untuk ibu menyusui. Terus terdapat 2 jenis paket pil KB. Yang pertama yaitu 28 hari diminum setiap hari, dan pil KB 21 hari diminum dari hari kelima setelah menstruasi sampai habis pil. Terus untuk keuntungan dari pil KB yaitu dapat mencegah kanker indung telur dan kanker endometrium, mencegah anemia saat menstruasi, menghaluskan kulit, mencegah jerawat. Untuk kerugian dan efek sampingnya yaitu yang pertama tidak melindungi dari penyakit kelamin. Yang ketiga, meningkatkan tekanan darah, terkadang menimbulkan adanya perdarahan di luar haid pada bulan-bulan pertama pemakaian. Untuk selanjutnya yaitu untuk yang kedua yaitu suntik KB. Suntik KB terdapat 2 jenis suntikan yang mengandung progestin. Yang pertama yaitu depomendoksin progesteron atau DPMA, mengandung 150 mg DPMA yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntikan intramuskular di daerah pantat. Terus untuk yang kedua yaitu deponoretisteron enantat atau deponoristerat, mengandung 200 mg norethindron enantat, diberikan setiap 2 bulan dengan cara disuntikan intramuskular di daerah pantat atau bokong. Untuk keuntungannya yaitu bekerja cepat, efektif dalam waktu lama, dapat dipakai segera setelah keguguran atau setelah masa nifas. Yang ketiga yaitu kesuburan akan pulih 5-7 bulan setelah menghentikan pemakaian. Untuk kekurangannya dapat mendapatkan efek samping berupa sakit kepala, kenaikan berat badan, payudara nyeri, perdarahan, menstruasi tidak teratur. Terus untuk yang keuntungannya yaitu bekerja cepat, efektif dalam waktu lama, dapat dipakai segera setelah keguguran atau setelah masa nifas. Terus untuk selanjutnya yaitu kontrasepsi sederhana. Kontrasepsi sederhana terdiri dari 2, yaitu kontrasepsi
tanpa alat dan dengan alat. Yang tanpa alat antara lain metode anemurhoe laktasi atau MAL, yang kedua coitus interruptus, metode kalender, metode lendir cervix, metode suhu basal badan, simpoteral, yaitu perpaduan antara suhu basal dan lendir cervix. Dan untuk selanjutnya yaitu metode kontrasepsi dengan alat. Yang pertama yaitu kondom, merupakan alat kontrasepsi yang bekerja dengan mengumpulkan air mani atau cairan sperma agar tidak masuk ke dalam reproduksi wanita. Keuntungannya yaitu tidak repot, digunakan hanya saat diperlukan, dapat mencegah penularan penyakit seksual. Untuk kekurangan dan efek sampingnya yaitu menimbulkan energi dari bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi. Untuk selanjutnya yaitu ada diafragma, tube cervix, dan spermicida. Kelebihannya yaitu efektif mencegah kehamilan jika digunakan dengan benar. Keuntungan dan efek sampingnya kemungkinan terjadi infeksi saluran kencing. Untuk yang ketiga yaitu alat kontrasepsi dalam lahir, AKDR atau IUD, alat yang terbentuk dari plastik yang dimasukkan ke dalam rahim, yang bekerja mencegah kehamilan dengan cara menghalangi terjadinya pembuahan maupun implantasi. Terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu spiral Coperte, mencegah kehamilan dengan cara mengganggu pergerakan sperma untuk mencapai rongga rahim dan dapat dipakai selama 10 tahun. Yang kedua yaitu Povestacet IUD, yang bekerja dengan melepaskan hormon, hanya efektif untuk 1 tahun, dapat digunakan untuk kontrasepsi darurat. Kelebihan IUD yaitu digunakan dalam jangka waktu yang lama. Untuk yang keempat yaitu kontrasepsi mantap. Ada kontrasepsi di mana jika sekali memakai metode ini maka orang tersebut tidak akan memiliki kemampuan untuk punya anak lagi. Terdapat dua macam. Yang pertama yaitu metode operatif wanita atau MOW. MOW sering dikenal dengan tubektomi karena prinsip metode ini adalah memotong atau mengikat saluran tuba atau tuba Fallopi sehingga mencegah pertemuan antara sperma dan ovum. Untuk kelebihannya yaitu efektif mencegah kehamilan. Untuk kekurangan atau efek samping akan adanya efek samping rasa tidak nyaman setelah melakukan operasi. Untuk yang kedua yaitu metode operatif pria atau MOB, atau sering disebut dengan nama vasektomi. Vasektomi yaitu memotong atau mengikat vas deferens sehingga cairan sperma tidak dapat keluar atau ejakulasi. Apakah Ibu sudah paham? Ya, sudah paham. Kalau sudah paham, apa itu yang dimaksud dengan KB atau keluarga berencana, Bu? KB itu adalah usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Oh ya, udah ya, berarti Ibu sudah paham ya dengan apa itu keluarga berencana dan bagaimana metodenya ya Ibu? Iya. Kalau begitu saya evaluasi dari tindakan saya ya Ibu. Ya. Alhamdulillah Ibu sudah paham mengenai apa itu keluarga berencana dan metode keluarga berencana atau KB ya Ibu. Ya. Saya pamit undur diri ya Ibu. Nanti saya setelah ini akan kembali ke sini lagi untuk memberikan pendidikan terkait COVID-19 ya Ibu. Saya permisi terlebih dahulu. Sebelumnya saya doakan semoga Ibu sehat-sehat selalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'adibil ba'sa isfi anta syafi'i la sifa'a ila sifa'uka sifa'a la yubadiru sakoma. Saya permisi terlebih dahulu ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.